Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 317. Potong gelombang, Sue Zian mencibir dan berkata, "Seorang pria, yang lebih cantik dariku dan seorang wanita, tidak ada seorang pun selain kamu." "Ya Zian, kenapa kamu selalu bermasalah dengan saudara Huang Fuyu?" Tan Yun berkata dalam hati. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao gemetar karena tawa. Pada saat ini, Namong Yukin mengenakan topi lagi, menutupi kepalanya dengan rambut putih, menghalangi wajahnya. Suatu hari kemudian, perahu roh berlayar keluar dari pegunungan Tianpu, di mana Sen Subing terdiam, tetapi matanya terkadang menatap Tan Yun. Dalam sekejap mata, hari berlalu. Saat senja, perahu roh muncul di lautan awan di atas kota Wang Yue. Agar tidak mengganggu orang-orang di kota, Tan Yun menyingkirkan perahu roh, dan sekelompok 7 orang turun ke kehampaan seperti 7 meteor, muncul dengan mantap di luar Tan Mansion. Penjaga yang menjaga gerbang di luar gerbang mansion memandang Tan Yun, menggosok matanya dengan tiba-tiba, dan bergegas ke Tan Mansion dengan gembira, berteriak, "Patriark, istri patriark, Tuan kembali." Suara para penjaga itu keras, bergema di seluruh Tan Mansion. Tiba-tiba, ratusan penjaga, ratusan pelayan, dan orang-orang di mansion berlari menuju gerbang mansion dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tan Feng, Feng Jingru dan istrinya, dan Pak Tua Tan yang sedang mengadakan pesta makan malam gemetar. "Suami, suami, apa aku salah dengar?" Feng Jingru menatap Tan Feng, matanya penuh kerinduan, "Apakah Yuner kembali?" Pada saat ini, penjaga yang menjaga gerbang keluar dari aula terengah-engah seperti sapi dan berkata dengan penuh semangat, "Patriark, Tuan muda kembali dengan 2 wanita muda." Sumpit di tangan Feng Jingru jatuh ke tanah, dan dia bangkit dan berlari keluar aula. "Nyonya, pelan-pelan, pelan-pelan." Sementara Tan Feng berbicara, dia bangun dengan Pak Tua Tan dan mengikuti. Pada saat ini, di taman belakang rumah Tan, para penjaga dan orang-orang yang turun berdiri di depan Tan Yun dengan hormat, memberi hormat dan berkata serempak, "Saya telah melihat Tuan muda." Kemudian, semua orang berteriak pada Zhong Wuxiao dan Mu Meng, dan berkata, "Saya telah melihat 2 wanita muda." Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun membawa pulang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao untuk mengunjungi kerabat, orang-orang di rumah Tan tahu bahwa putri kedua adalah menantu keluarga Tan di masa depan. Pada saat ini, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi memandang orang-orang yang memberi hormat, wajah mereka penuh dengan kemerahan dan rasa malu. Sen Subing dan Huang Fuyu sedikit bingung, tidak tahu harus berpikir apa. Ada jejak kecemburuan di mata indah Sue Zian. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Namong Yukin, yang mengenakan topi, melihat tanaman dan pohon di rumah Tan, dan merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Perasaan yang akrab dan tidak dikenal menggerogoti hatinya. "Yuner, putra ibuku yang baik." Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan pikiran tak berujung datang dari belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Feng Jingru, yang merindukan air mata, berlari ke arahnya sepanjang jalan. "Ibu." Sosok Tan Yun melintas, bang. Lututnya jatuh ke tanah, "Putra yang tidak berbakti kembali untuk menemuimu." Feng Jingru mengangkat Tan Yun, air mata kegembiraan, dan mengusap pipinya, "Anak baik, kembali saja, kembali saja." Pada saat ini, Tan Feng dan Pak Tua Tan juga datang ke Tan Yun. Ketika Tan Yun hendak berlutut, dia didukung oleh Tan Feng, "Anak baik, kembali saja, jangan berlutut." Tan Yun melangkah mundur, masih berlutut, "Yuner telah melihat ayah dan kakek. Cucu yang baik, cepat bangun." Pak Tua Tan dengan ramah membantu Tan Yun berdiri. Pada saat ini, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao memberi hormat kepada Pak Tua Tan, Feng Tan, dan Feng Jingru, "Saya telah melihat kakek, paman, dan bibi saya." Pak Tua Tan dan Tan Feng tersenyum bahagia.
Feng Jingru memperhatikan dengan sabar. Mu Meng dan Zhong Wu Xiao berkata, beritahu Bibi, apakah Yuner telah menggertakmu selama ini? Tidak, dia sangat baik pada kita. Kedua gadis tersenyum. Bagus. Feng Jingru tersenyum, jika dia berani menggertakmu, kamu harus memberitahu Bibi, Bibi akan mengajarinya dengan baik. Iya, kedua gadis tersenyum manis. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Sen Subing, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, dan Namong Yukin, dan berkata, Yuner, siapa mereka? Tanpa menunggu perkenalan Tan Yun, Sue Zian berteriak manis, halo Bibi. Halo, kakek Tan. Nama saya Zian. Saya memiliki saudara perempuan yang sama dengan sustermu. Saya saudara ipar Tan Yun. Bagus. Feng Jingru tersenyum, gadis yang sangat tampan. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Sue Zian berkata, yang membuat Feng Jingru bahagia. Pada saat ini, Tan Yun memperkenalkan Huang Fuyu dan Sen Subing kepada Feng Jingru. Ketika Feng Jingru mendengar bahwa Sen Subing, keindahan seperti gunung es, adalah kepala putranya, dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat, terima kasih atas perhatianmu pada putraku. Ketika Sen Subing melihat Feng Jingru berlutut pada dirinya sendiri, dia panik. Jika Anda tahu, mungkin ini calon ibu mertuanya. Bibi, cepat bangun, ini sama sekali tidak mungkin. Sen Subing buru-buru membantu Feng Jingru berdiri. Bibi Sen Subing berkata, dan tiba-tiba, jarak dengan Feng Jingru jauh lebih dekat. Pada saat ini, Feng Jingru memandang wanita dengan rok merah muda dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Yuner, siapa ini? Ibu, dia adalah teman anak itu. Tan Yun selesai berbicara, memandang Namong Yukin, dan berbisik pelan, tidak ada orang luar di sini, tolong lepas topinya. Ya, Namong Yukin berkata sedikit, dan perlahan melepas topinya, memperlihatkan rambut putih dan wajah cantik itu. Namun, di adegan berikutnya, Anda Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Mu Mengyi, Huang Fuyu, dan Sen Subing berdiri di tempat dengan linglung. Pada saat ini, semua penjaga, pelayan, dan bawahan rumah Tan berdiri di tempat, menatap Namong Yukin. Senyum di wajah Feng Jingru tiba-tiba mengeras, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan dia berjalan menuju Namong Yukin dengan air mata seperti aliran air mata, suaranya bergetar lebih parah, kamu. Apakah kamu, Yukin? Begitu dia mengatakan ini, Tan Yun terkejut. Dia pernah berpikir ibunya mengenalnya, tetapi dia bisa memanggil nama Namong Yukin. Namong Yukin memandang Feng Jingru dengan bingung, Bibi, saya Yukin, bagaimana Anda mengenali saya? Air mata Feng Jingru mengaburkan pandangannya, dan dia gemetar, nama lengkapmu Namong Yukin, kan? Ya, sebelum kata-kata Namong Yukin jatuh, Feng Jingru tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menusuk hati, wow. Kiner, putri ibu. Putri ibuku. Feng Jingru menangis dan memeluk Namong Yukin yang tertegun. Anak perempuan. Tan Feng tiba-tiba menangis sedih, dan pria setinggi 7 kaki itu tiba-tiba menangis. Wow, lelaki tua Tan memandang Namong Yukin, dengan air mata berlumpur mengalir di wajahnya yang keriput, menangis, Kiner. Cucu perempuan kakek yang baik. Pada saat ini, para penjaga, pelayan, dan pelayan semua berlutut ke arah yang sama ke hadapan Namong Yukin, semuanya menangis. Wow, Nona akhirnya kembali. Nona, Anda akhirnya kembali. Oh. Tiba-tiba, Tan Mansion menangis dan berteriak, membuat pikiran Namong Yukin menjadi kosong. Ibu, ayah, kakek, apa yang terjadi? Tan Yun berteriak, gemetaran. Sen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, juga memandang Feng Jingru dengan bingung. Feng Jingru sepertinya belum mendengar suara Tan Yun, dia melepaskan Namong Yukin sambil menangis, mengulurkan tangannya dengan gemetar, memegang pipi Namong Yukin, menangis dengan sakit hati. Putri, mengapa kamu tidak memanggil ibumu? Juga, Putri, ada apa dengan rambutmu? Ah, kenapa, rambutmu putih? Kiner, tahukah kamu, selama bertahun-tahun kamu pergi, ibuku tidak dapat mengingat berapa kali dia memimpikanmu. Ibu mengira kamu tidak akan pernah kembali lagi.
Namong Yukin memandangi wanita cantik parubaya yang menangis terseduh-seduh, dia sedikit bingung karena kehilangan ingatannya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan, mengapa Feng Jingru memanggil putrinya? Mengapa Feng Jingru mengatakan bahwa dia telah pergi selama ini? Apa masalahnya? Apa yang terjadi padaku? Ketika dia bingung, Tan Yun maju selangkah, memegang Feng Jingru di tangannya, dan berkata, "Ibu, Kiner telah terhapus dari ingatan. Dia tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan dia tidak mengerti dan mengenalimu lagi." Mendengar ini, Feng Jingru mengangkat kepalanya dan berteriak, "Sialan, perlakukan Kinerku seperti ini." "Ibu, jangan menangis." Tan Yun memandang Feng Jingru dengan sedih, menepuk punggung Feng Jingru, dan melihat dengan penuh harap, "Ibu, ada apa?" "Yukin adalah putri tertua dinasti Namong saat ini, mengapa Anda memanggil putrinya?" Setelah Feng Jingru berangsur-angsur berhenti menangis, dia meraih tangan Yukin dan berkata kepada Tan Yun, "Ikutlah dengan ibu, karena Kiner telah kembali, aku tidak bisa menyembunyikan beberapa hal lagi darimu." Setelah itu, Feng Jingru sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan kepanikan yang tidak disembunyikan. Dia memandang semua orang di Tan Mansion dan memerintahkan, tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang kembalinya Nona Kiner, jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati. Bawahan, budak dan pelayan mematuhi perintah. Kerumunan merespons sambil menonton Namong Yukin menangis. Kemudian Feng Jingru menarik Namong Yukin yang bingung, melewati paviliun dan paviliun yang berliku, dan berhenti di depan sebuah paviliun. Tan Yun, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuoba Yingying, serta Tan Feng dan Pak Tuatan, mengikuti. Feng Jingru memegang Namong Yukin, menangis, dan menunjuk ke plakat dengan kata, "Paviliun Yukin," yang tergantung di paviliun, terisak, "Kiner, ini adalah paviliun tempat Anda tinggal selama 5 tahun sampai tahun ke-15 Anda. Anda masih tinggal di dalamnya pada malam meninggalkan ketika Anda berusia 20 tahun." Feng Jingru membawa Namong Yukin ke paviliun, dan datang ke kamar kerja besar di lantai 2. Melihat perabotan bersih di ruangan itu, dia tersedak dan berkata, "Kamu telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun, ibuku telah membersihkanmu secara pribadi setiap hari. Segala sesuatu yang telah digunakan masih di sini utuh. Setiap kali ibuku membersihkan kamar untukmu, hati ibuku akan hancur sekali." Namong Yukin melihat kamar kerja merah muda yang akrab tetapi tidak dikenalnya, matanya yang indah menjadi kemerahan. Feng Jingru menghela nafas dan berkata dengan mata merah dan bengkak, "Kamu yatim piatu. Kamu ditinggalkan di pintu masuk Tan Mansion ketika kamu masih bayi. Aku membawamu kembali. Sebelum kamu berusia 10 tahun, meskipun kamu adalah pelayan rumah Tan, ibu memperlakukanmu seperti Yuner sebagai miliknya. Kamu berperilaku baik dan masuk akal sejak kecil, dan kamu secara alami cantik, dan kamu bahkan lebih berbakat. Pada usia 10 tahun, kultivasimu telah memasuki tahap ketiga dari kelahiran spiritual. Jadi tahun ini, ibumu menerimamu sebagai putri yang saleh, dan Tan Yun adalah saudara yang saleh. Ketika kamu berusia 15 tahun, kamu telah memasuki tahap ke-6 dari alam kelahiran spiritual, dan Liu Ruyan dan Situ Jianan adalah 3 jenius dari kota Wang Yue. Nanti kamu." Mendengar kata-kata Feng Jingru, dia tidak bisa menangis lagi dan tidak bisa mengatakannya lagi. Pada saat ini, Tan Feng menyeka air matanya dan berkata, "Kiner, ayah memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya." Tan Feng melanjutkan, "Kemudian, ketika Yuner dan Liu Ruyan menikah, Yuner melihat melalui keluarga Liu dan keluarga Situ, dan ingin memanfaatkan hari pernikahan untuk meracuni keluarga Tan dan membunuh keluarga Tan kami. Setelah Yuner melihat melalui konspirasi dua keluarga besar, dia menyesali pernikahan di depan umum dan ingin." Tan Feng berkata dan di sini, menghela nafas, "Selanjutnya, ayah akan menggunakan gambar memori untuk memberitahumu dan Yuner." Tan Feng melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya mengubah gambar dalam kehampaan. Ketika mereka melihat adegan di gambar, Namong Yukin dan Tan Yun penuh air mata. Dalam gambar, Feng Jingru menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, dan segera menatap Tan Yun dengan tidak senang, "Yuner, jangan salahkan ibumu karena berbicara dengan Kiner.
Sebelum kamu dan Liu Ruyan bertunangan, ibuku berulang kali bertanya apakah kamu akan menikahi Kiner sebagai istrimu, tetapi kamu mengatakan kamu tidak menyukai Kiner sama sekali. Kalau tidak suka, jangan sakiti orang lain. Bagaimana pernikahan bisa dianggap sepele? Ibuku tidak setuju. Tan Yun berkata dengan tulus, Ibu, Yuner bersumpah padamu bahwa dia mencintai Yukin. Mulai sekarang, Yuner lebih suka kehilangan dunia daripada Yukin. Tolong penuhi itu. Kalimat, saya lebih suka kehilangan dunia, dan tidak pernah kehilangan dia. Namong Yukin dan Tan Yun, mantan kekasih, menangis, dan keduanya terus menonton. Dalam gambar, Feng Jingru tersenyum ramah, ibuku setuju, kamu harus meminta pendapat Kiner. Aku lebih merindukan ibuku. Tan Yun datang ke Namong Yukin, dan berkata dengan penuh kasih sayang, sampai hari ini saya menemukan bahwa Anda adalah istri saya yang ditakdirkan dari Tan Yun. Bahkan jika Situ Tianlun dan Liu Boyi tidak berusaha untuk menduduki properti keluarga Tan, saya tidak akan menikahi Liu Ruyan. Karena orang yang aku cintai bukanlah dia, tapi kamu. Namong Yukin berdesir dan berkata dengan sedih, ya, aku menyukaimu dan aku selalu ingin menikahimu. Tapi aku benar-benar tidak yakin apakah kamu tulus padaku. Saya mengerti. Tan Yun berkata, membungkuk dan mengambil gaun pengantin di tanah, memperhatikan Namong Yukin, itu bisa bersaksi, aku ingin menikahimu. Karena aku memintamu untuk memilih gaun pengantin secara pribadi, aku memutuskan untuk menikahimu. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata Namong Yukin, dan berkata dengan lembut, maaf, saya baru saja berurusan dengan pernikahan dengan Liu Ruyan. Saya tidak bisa menemani Anda untuk membeli pakaian pernikahan. Ternyata kamu memintaku untuk memilih gaun pengantin karena kamu memintaku untuk menyiapkannya sendiri. Namong Yukin menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Gadis bodoh, jangan menangis. Tan Yun memeluk Namong Yukin dengan erat ke dalam pelukannya dan berbisik pelan, maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Namong Yukin menangis kegirangan. Di gambar berikutnya, para leluhur memberi selamat, dan kemudian, gong dan drum Tan Mansion berisik, dan kembang api menyala di malam hari. Kemudian, Namong Yukin melihat di foto itu, dia mengenakan gaun pengantin dan berhijab. Dengan bantuan dua pelayan, dia berjalan ke istana VIP. Kemudian, Bai Qiuseng mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pernikahan. Suara Bai Qiuseng bertahan lama di aula, Tan Yun pengantin pria, dan Namong Yukin pengantin wanita, sembah langit dan bumi. Dalam gambar, Tan Yun dan Namong Yukin berbalik menghadap langit di luar kuil, dan ketika mereka berlutut dan bersiap untuk menjatuhkan kepala, mereka tiba-tiba mendengar suara kemarahan yang tak ada habisnya, seperti badai petir dari langit bersalju, pelan. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menembus kehampaan, membombardir dada Tan Yun, dan Tan Yun menyemprotkan darah, menabrak aula. Pada saat ini, Namong Yukin, yang sedang melihat gambar memori, tiba-tiba membuka matanya dengan air mata. Dia melihat Duan Changtian, yang mencintai dirinya sendiri, muncul di Tan Mansion, mengerahkan paksaan dan menekan semua orang di Tan Mansion untuk berlutut. Dia melihat di layar bahwa dia melihat Duan Changtian menyakiti Tan Yun dan memarahi Duan Changtian. Akibatnya, Duan Changtian mencubit leher Tan Yun untuk membunuh Tan Yun, dan dia memegang pedang di lehernya untuk memaksanya mati. Meskipun Duan Changtian tidak membunuh Tan Yun, dia mengancamnya dengan nyawa Tan Yun dan semua orang di rumah Tan dan membiarkan dirinya pergi bersamanya. Pada saat ini, Namong Yukin melihat gambar itu lagi, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menangis dalam kesedihan, mengapa kamu memaksaku seperti ini? Mengapa kamu memutuskan kita? Nona, budak tua itu berkata, dia tidak layak untukmu. Duan Changtian berkata, Nona, Anda dapat membuat keputusan. Tinggalkan dia atau keluarga Tan akan mati. Oke, aku berjanji untuk pulang bersamamu. Oh, mata indah Namong Yukin sedih, tidak bisa menangis, dan tiba-tiba berteriak ngeri, apa yang akan kamu lakukan padanya? Duan Changtian dengan kejam memasukkan pil berwarna merah darah ke dalam mulut Tan Yun, dan kemudian Tan Yun pingsan. Melihat ini, tubuh Namong Yukin bergetar, tinjunya mengepal, kukunya dimasukkan ke telapak tangannya, dan darah menetes ke kukunya.
Namong Yukin menahan kesedihan dan kemarahan, dan menyaksikannya. Dalam gambar itu, Duan Changtian berkata pada dirinya sendiri tanpa ampun, "Nona, jangan khawatir, budak tua itu baru saja memberinya pil pencari jiwa, dan dia akan bangun, dia tidak akan pernah mengingatmu lagi, dan dia tidak akan mengganggunya. Anda." Tidak. Namong Yukin pingsan setelah melihat gambar itu lagi, dengan putus asa mengeluarkan upaya merah keunguan. Kemudian, Duan Changtian memeluk dirinya sendiri, melayang ke langit, melakukan tendangan voli dan berdiri di atas aula VIP, seperti master yang kejam, menatap orang tuanya, kakek, dan ratusan leluhur yang berlutut di kota, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masalah hari ini, bagi Anda yang berani membicarakannya lagi, yang lama pasti akan membasuh kota Wang Yue dengan darah. Juga, Anda akan menjadi keluarga Tan, dan Anda belum pernah memiliki Namong Yukin." Kemudian, setelah Duan Changtian menghilang di atas Tan Mansion, Tan Feng menyela gambar memori. Berdebar. Wow, seperti anak kecil, Namong Yukin berlutut di depan Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Tua, melolong dan menangis, "Ibu, ayah, kakek, Kiner yang tidak berbakti telah membuatmu menderita. Wow, ini Kiner, maafkan aku. Anak perempuan ibuku yang baik. Putri yang baik dari ayah." Feng Jingru dan Tan Feng berlutut di tanah, menangis bersama Namong Yukin. Selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan adegan reuni ibu dan anak membuat orang menangis. Pada saat ini, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Shen Subing, Tuoba Yingying, melihat Namong Yukin yang menangis, mereka telah mewarnai mata mereka dengan air mata untuk beberapa waktu. Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao masih berpikir sebelumnya bahwa Namong Yukin ingin mengambil Tan Yun darinya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa jika mereka benar-benar ingin menggunakan kata ambil, mereka juga akan merampok Tan Yun milik Namong Yukin. Wow, menyentuh. Sue Zian menangis, benda tua itu benar-benar berhati serigala. Bibi membesarkan Suster Yukin. Dia tidak hanya memisahkan secara paksa kakak iparnya dan Yukin, tetapi juga ingatan akan kakak iparnya. Dihapus. Hewan tua ini minta aku untuk mengatakan bahwa dia menghapus ingatan saudari Yukin. Ketika Sue Zian menangis, Tan Yun berpikir untuk menyakitinya dengan kejam ketika dia berada di sekte abadi-abadi dan pertempuran hidup dan mati Namong Yukin, dan hati Tan Yun seperti pisau. Semakin Tan Yun memikirkannya, semakin dia merasa kasihan pada Namong Yukin. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas, tangan kirinya menutupi dadanya, air mata sepertinya membanjiri dunia, matanya merah, dan dia mengeluarkan raungan serak. "Aku, Tan Yun, bersumpah hari ini bahwa aku tidak akan bisa mati jika aku tidak menghancurkan Duan Tiantian menjadi 10.000 keping." Raungan datang ke telinga Namong Yukin. Dia bangkit dari tanah, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh. "Tan Yun, aku akan membunuhnya bersamamu." Setelah itu, Namong Yukin dan Tan Yun saling berpandangan dengan berlinang air mata dan berjalan dengan gemetar ke arah satu sama lain. Hanya dalam beberapa langkah, keduanya telah berlangsung lebih dari selusin tahun. Keduanya saling berpelukan erat, seolah-olah mereka telah melebur satu sama lain ke dalam tubuh mereka. Mu Mengyi, Shen Subing dan yang lainnya menyeka air mata mereka dan dengan sadar mundur, hanya menyisakan keduanya di dalam ruangan. Setelah semua orang meninggalkan pavilion Yukin, mereka mendengar tangisan yang menusuk hati dari Tan Yun dan Namong Yukin, yang berlangsung selama beberapa saat sebelum mereka berhenti. Di dalam kamar kerja pavilion, Tan Yun memegang wajah Namong Yukin, dan Namong Yukin menutup matanya yang berlinang air mata dan berdiri di atas jari kakinya, dengan bibir Zu tercetak di bibir Tan Yun. Tan Yun menciumnya dengan lembut, secara bertahap menjadi mendominasi. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah, dan Namong Yukin meringkuk di pelukan Tan Yun dan berbisik pelan, "Saya kira, tidak ada sakit hati yang tidak masuk akal antara saya dan Anda. Sampai sekarang, saya baru tahu bahwa saya sangat mencintaimu. Bahkan jika ingatanku terhapus, dan aku masih mencintaimu. Aku juga, kenangan yang hilang tidak bisa menghentikan cinta kita." Tan Yun selesai berbicara, memegang tangan Namong Yukin, dan berkata, "Pergi, keluar dan temui kakek dan orang tua."
Saya sama seperti mereka dan ingin tahu. Bagaimana Anda menghabiskan tahun-tahun ini? Setelah beberapa saat, Namong Yukin dan Tan Yun berpegangan tangan dan melangkah keluar dari paviliun. Namong Yukin mulai memberitahu Feng Jingru dan yang lainnya bagaimana dia menghabiskan tahun-tahun ini. Semua orang belajar dari Namong Yukin bahwa setelah seseorang dengan kejam menghapus ingatannya sebelum usia 15 tahun, mereka menanamkan kenangan indah dinasti suci Namong sebelum dia berusia 15 tahun. Kemudian, dalam ingatan yang dia tanamkan, dia mengetahui bahwa dia menderita penyakit jantung sejak kecil, jadi dia dikirim ke Istana Peri Abadi untuk berlatih sambil membiarkan kekuatan Istana Senhun Xian untuk mengobatinya. Setelah Namong Yukin selesai berbicara, dia melangkah maju dan meraih tangan Feng Jingru, dan berkata dengan malu-malu, "Kiner sekarang memanggilmu sebagai menantu perempuan, apakah kamu bersedia?" "Ya, saya bersedia," Feng Jingru berkata dengan penuh semangat, "meskipun kamu dan Yuner diinterupsi oleh Duan Changtian ketika mereka menyembah langit dan bumi, di dalam hati ibu, kamu sudah menjadi menantu dari keluarga Tan yang telah mengatur dunia." "Ibu," Namong Yukin mengucapkan panggilan keibuan dengan tulus, dari hati. "Yah, menantu ibu yang baik." Feng Jingru tersenyum dan meneteskan air mata, "Yuner, karena Kiner sudah kembali, mengapa kamu tidak menyembah langit dan bumi lagi?" "Tidak," Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, "Ibu, semuanya berbeda sekarang." Jelas, orang tua kandung Yukin tidak akan membiarkan dia menikahi putranya. Jika kita pergi ke gereja dan menikah sekarang, setelah semuanya bocor, rumah Tan kita akan hancur. Lalu apa yang harus dilakukan? Feng Jingru berkata dengan ekspresi cemas. Namong Yukin memegang tangan Feng Jingru erat-erat dan berkata dengan mata tegas, "Ibu, Kiner lahir dari keluarga Tan, ini adalah rumahku yang sebenarnya. Menantu perempuan saya akan mencari tahu mengapa saya ditinggalkan ketika saya masih bayi. Jika menantu perempuan saya ditinggalkan oleh orang tua kandung saya, menantu perempuan saya tidak akan pernah memaafkan mereka dalam hidup ini. Demikian pula, jika Duan Changtian begitu kepada Tan Yun, maka keluarga Tan, itu terkait dengan orang tua kandung saya, menantu perempuan saya tidak akan pernah memaafkan mereka."